pagi semuanya. Perkenalkan saya Sudi Gulkom dengan NIM 2405112030 dari kelas CE 4F. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya dengan judul Survei Kegiatan Digital Gadget dengan prediksi digital well-being menggunakan metode chart atau classification and recognition text. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sini saya akan membacakan latar belakangnya, itu era digital dan generasi gadget. Apa itu generasi gadget? Nah, generasi gadget adalah individu yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Mereka disebut dengan digital natives atau French KAI 2001. Karena tumbuh dan lingkungan yang sudah penuh teknologi digital sejak lahir. Berbeda dari generasi sebelumnya, teknologi bukan sekedar alat bantu bagi gadget, melainkan bagian integral dari identitas dan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, di sini ada 78% pengguna aktif internet di Indonesia mulai dari usia 15 tahun sampai 34 tahun pada April 2004. Dan rata-rata screen setiap hari gadget per hari yaitu 7 sampai 9 jam. Dengan 62% mahasiswa Indonesia alami gejala kecanduan digital pada 2023. Nah, di sini ada dampak positif teknologi. Yang pertama itu akses informasi dan pendidikan lebih mudah dan cepat. Yang kedua, jaringan sosial lebih luas tanpa batas geografis. Dan yang terakhir itu peluang ekonomi digital dan kreativitas meningkat. Nah, dan di sini juga ada 3 dampak negatif berlebihan. Yang pertama itu kecemasan, depresi, penurunan self esteem. Dan yang kedua, gangguan pola tidur akibat lack exposure. Dan ketiga, berkurangnya interaksi sosial langsung dan produktivitas. Nah, dan selanjutnya ada konsep digital well-being. Digital well-being atau kesejahteraan digital adalah kondisi di mana seseorang dapat menggunakan teknologi digital secara sehat, seimbang, dan terkontrol, sehingga teknologi tersebut meningkatkan, bukan mengurangi, kualitas hidup secara keseluruhan. Konsep ini dipopulerkan secara komersial pada 2018 ketika Google dan Apple meluncurkan fitur manajemen screen time bawaan Wentworth Group di pada tahun 2021. Ada 4 dimensi digital well-being. Yang pertama itu psikologis, dengan antara kesehatan mental dan emosional, tingkat kecemasan dan depresi, self esteem dan harga diri, dan terakhir mekanisme social comparison. Dan yang kedua itu sosial, kualitas hubungan interpersonal, kemampuan empati tatap muka, keseimbangan online dan offline. Dan terakhir ketergantungan validasi sosial. Dan juga ada yang ketiga itu fisik, yaitu pola tidur, kesehatan mata, aktivitas fisik, dan postur tubuh atau nyeri. Dan terakhir yaitu yang keempat kognitif, dengan kemampuan fokus konsentrasi, manajemen waktu, kemampuan belajar mendalam, dan terakhir digital distraction management. Di sini ada faktor risiko digital well-being, yaitu screen time dengan per hari itu 8 jam, FOMO atau fear of missing out, penggunaan sosmed pasif berlebihan, nomofobia, cyberbullying, dan paparan blue light sebelum tidur. Selanjutnya sini ada generasi dan perilaku digital. Ada beberapa karakter unik yang membedakan dari generasi sebelumnya. Dan itu yang pertama itu screen time sangat tinggi. Rata-rata 7 sampai 9 jam per hari di layar. Jauh melampaui rekomendasi American Academy of Predictics atau max 2 jam hiburan. Engine menggunakan layar untuk belajar, hiburan, dan sosial secara bersamaan. Dan yang kedua itu ada multi platform atau multitasking digital. Yang kedua multi platform atau multitasking digital. Yang
Maksudnya itu aktif di 5 sampai 7 platform media sosial sekaligus, yang TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Mampu berpindah antar aplikasi dengan cepat, namun rentan terhadap information overload dan penurunan fokus mendalam. Selanjutnya ada ketiga, FOMO, fear of missing out. Kecemasan ketinggalan pengalaman atau informasi orang lain. FOMO secara langsung mendorong perilaku terus-menerus mengecek notifikasi, scroll feed, dan ketidakmampuan melepas perangkat digital. Selanjutnya ada hybrid social life. Kehidupan sosial hybrid atau mempertahankan hubungan online dan offline, namun ada kecenderungan menggunakan interaksi fisik dengan digital saat menghadapi ketidaknyamanan sosial. Dan kelima, preferensi konten visual atau dan short form. Lebih responsif terhadap video pendek seperti TikTok, Reels, atau Shorts dibanding teks panjang. Rata-rata attention span berkurang, mempengaruhi kemampuan belajar mendalam dan membaca teks akademik. Dan itu terakhir ada identitas digital yang kuat. Presentasi diri online menjadi bagian penting dari identitas. Validasi melalui likes, views, dan komentar berpengaruh langsung pada self esteem. Perbandingan sosial online sangat intens. Di sini ada 5 faktor penentu digital well-being. Yang pertama, screen time, total durasi penggunaan perangkat digital per hari. Screen time tinggi atau gangguan tidur dan berkurangnya interaksi fisik. Dan yang kedua, pola tidur. Durasi dan kualitas tidur memiliki hubungan bidireksional dengan perangkat digital. Paparan blue light dari layar menekan produksi melatonin dan menunda onset tidur. Dan yang ketiga itu ada interaksi fisik. Frekuensi interaksi sosial langsung adalah prediktor kesejahteraan psikologis. Dan yang keempat, FOMO dan reaksi offline atau fear of missing out. FOMO atau kecemasan bahwa orang lain punya pengalaman lebih berharga tanpa kita. Secara empiris berkaitan dengan penggunaan media sosial tinggi, ketidakpuasan hidup, dan rendahnya well-being. Dan yang kelima itu perasaan pasca sosmed. Penggunaan aktif berkomentar, berbagi cenderung meningkatkan well-being. Penggunaan pasif hanya scrolling dan melihat menurunkan well-being melalui social comparison. Meaning dan metodologi CRIPS atau CRIPS DM. Data mining adalah proses interaksi pola dan pengetahuan berguna dan kumpulan data besar atau HAN, Kammer, dan P pada tahun 2011. Merupakan inti dari proses Knowledge Discovery and Database atau KDD terhadap 6 tools utama. Yang pertama deskripsi, asosiasi, klasifikasi, regresi, clustering, dan deteksi anomali. Dan juga ada tahapan CRIPS DM yang diterapkan dalam penelitian ini. Yang pertama ada business understanding, yang kedua data understanding, yang ketiga data preparation, keempat modeling, kelima evaluation, keenam development atau report. Nah, selanjutnya ada algoritma charts atau konsep dasar. Ada sejarah dan pengembangannya, yaitu dikembangkan oleh Leo Breiman, Jeremy Redman, Ricardo Olson, dan Charles Stone pada tahun 1984. Dipublikasikan dalam buku Classification and Recognition Trees. Hingga kini menjadi salah satu algoritma algoritma machine learning paling banyak digunakan di industri dan akademik. Di sini ada rumus Gini intuitifnya yang seperti kalian lihat, dan juga keterangannya yaitu P I T sama dengan proporsi kelas I pada simpel T, yaitu dan juga nilai nolnya sama dengan nilai murni hanya satu kelas.
Lalu nilai mendekati 1 sama tidak murni. Yang keempat, chart memiliki split dengan gini split terkecil. Nah, di sini ada karakteristik utamanya. Yang pertama, pohon selalu bersifat biner, step simple, tepat 2 cabang. Dan juga kedua, non parametrik metrik, tidak perlu asumsi distribusi data. Ketiga, kriteria split gini impurity, bukan entropy seperti ID3 atau C4.5. Yang keempat, dapat menangani data numerik maupun kategorikal. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja algoritma chart. Prosedur rekursif, top down atau framing. Ada yang pertama itu inisialisasi robot node, yang kedua evaluasi semua split, yang ketiga pilih split terbaik, yang keempat bagi dataset, dan kelima itu ada rekursif. Nah, selanjutnya ada itu dataset, struktur dan instrumen penelitian. Survei Google Chrome pada tanggal 28 sampai 30 April 2006. Responset GenZ, ada instrumen kuesioner atau 11 pertanyaan, yaitu yang pertama sampai keempat itu ada nama, tahun lahir, jenis kelamin, dan status. Dilanjut dengan yang kelima, rata-rata screen time per hari. Yang keenam, kategori aplikasi paling sering. Ketujuh, durasi tidur rata-rata per malam. Yang ke-8, frekuensi interaksi fisik per minggu. Yang ke-9, reaksi saat ponsel tertinggal atau offline. Ke-10, perasaan setelah menggunakan media sosial. Dan yang terakhir, klasifikasi digital well-being. Selanjutnya ada itu distribusi dataset responden. Nah, di sini ada beberapa grafik yang saya dapat, yaitu ada grafik screen time per hari, yang kedua durasi tidur per malam, dan ketiga interaksi fisik atau per minggu, yang keempat data reaksi offline atau FOMO, dan ini klasifikasi view-nya, dan juga perasaan pasca sosmed. Dan itu ada pre-processing atau label encoding. Mengapa label encoding itu diperlukan? Karena algoritma chart dalam stiket menggunakan input numerik. Variabel kategori seperti tenang atau sedikit gelisah atau sangat cemas harus dikonversi dengan angka ke angka. Label encoding memetakan setiap kategori unik ke integer. Urutan encoding mencerminkan urutan ordinal variabel agar pohon dapat membuat split yang berbakta. Nah, ada beberapa yang berbakta itu screen time, durasi tidur, reaksi offline, keempat perasaan sosmed, kelima interaksi fisik, dan terakhir target atau daily analisis cross-type attribute versus digital well-being. Ini grup weight bar chart atau pola hubungan setiap variabel dengan kelas target. Nah, di sini ada screen time versus DW, yaitu dengan lebih mendosi screen time, dan reaksi offline-nya melawan DW. Di sini bisa kita lihat yang lebih mendominasi reaksi offline. Yang ketiga, perasaan sosmed melawan DW dengan juga mendominasi perasaan sosmed. Yang keempat, durasi tidur melawan DW atau stacked. Seperti biasa juga kita lebih mendominasi durasi tidur. Yang kelima, interaksi fisik versus DW. Seperti bisa kita lihat sama juga lebih mendominasi interaksi. Nah, selanjutnya ada implementasi mode chart, konfigurasi parameter dan kode pattern scheduler. Di sini ada beberapa codingan yang saya dapat dan saya masukkan kepada Python scheduler, dan saya masukkan pada Visual Code Python untuk mendapatkan hasil visualisasinya. Selanjutnya yaitu ada pohon keputusan chart atau visualisasi struktur modal dan aturan klasifikasi. Seperti kawan-kawan lihat, yaitu yang warna biru itu root atau split node simpul pemisah,
yang warna biru muda split not level 2, dan juga warna hijau seperti lift atau sehat dia prediksi akhirnya, dan yang terakhir itu ada warna merah lift atau stress atau prediksi akhir. Selanjutnya ada future importance charge, peringkat kontribusi setiap peterima dalam pembangunan pohon keputusan. Ada 5 keputusan, yaitu interaksi fisik dengan 37,70%, atau pembeda terkuat, individu jarang bertemu fisik, sama dengan FOMO atau screen time tinggi, stres. Yang kedua itu durasi tidur dengan persenan 25,75%, dan yang ketiga itu screen time 19,30%. Yang keempat reaksi offline dengan 17,27%, dan yang kelima perasaan sosmed persenan tidak ada. Dengan catatan fitur importance charge dihitung berdasarkan total pengurangan gain equity yang disumbangkan oleh setiap fitur di seluruh simpul pohon, bukan korelasi atau melainkan kontribusi nyata dalam proses pemisahan data. Selanjutnya ada evaluasi model atau coefficient matrix dan matrix performa. Apa itu coefficient matrix? Coefficient matrix adalah tabel kali 2 yang membandingkan prediksi model dengan label aktual. Setiap sel memiliki makna spesifik TP atau benar prediksi positif, dengan TN atau benar prediksi negatif. FP salah prediksi positif, FN salah prediksi negatif, dan diagonal prediksi benar, dan off diagonal dengan kesalahan. Di sini ada catatan pentingnya, itu akurasi 100% pada dataset kecil atau web 2 sampel, mengidentifikasikan kemungkinan overfitting model, mungkin menghafal data training. Untuk validasi robust menggunakan Half-Fold cross validation dengan dataset lebih besar 200 responden, dan teknik smooth untuk kelas tinggal. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan hasil. Ada empat temuan utama dan kaitannya dengan tinjauan teoritis. Yang pertama itu ada interaksi fisik, determinan terkuat digital well-being. Yang kedua, pola tidur sebagai mediator kunci dengan persenan 25,75%. Yang ketiga itu perasaan pasca sosmed tidak prediksi, dan persenan tidak ada. Dan keempat itu keterbatasan model dan rekomendasi pengembangan. Jadi kita masuk ke dalam kesimpulan penelitian. Rangkuman jawaban atau rumusan masalah. Yang pertama itu 59,1% screen time sedang 5-8 per jam. Media sosial lebih dominan itu dengan 72,7%, dengan 50%-nya hanya 0-1 kali interaksi fisik per minggu. Dan yang kedua itu berhasil membangun pohon dengan kedalaman 4 dengan kriteria ini. Good not interaksi fisik menghasilkan 6 leaf, not dengan gini 0 semua. Yang pertama itu interaksi fisik 37,7%, kedua durasi tidur 25,7%, yang ketiga screen time 19,3%, yang keempat itu reaksi offline 17,3%, yang kelima perasaan sosmed 0%. Dan yang menjadi akurasinya 100%, precision 100%, recall dengan 100%, dan juga F1 sama dengan 1,0. Selanjutnya itu ada saran pengembangan lanjutan. Yang pertama itu ada
Proposal sampel menjadi 200 sampai 500 responden plus dengan scaffold cross validation untuk validasi model yang lebih robust. Yang kedua itu terapan smooth atau synthetic minority oversampling teknik untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas 86,4% melawan 13,6%. Kedua itu bandingkan kinerja cat dengan random forest, SPF, MEF BIOS, dan XG Boost menggunakan metrik ROG. Yang terakhir itu adalah kembangkan menjadi aplikasi web interaksi untuk penilaian digital wellbeing mandiri oleh Genjet. Nah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada maaf kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.